Oke ya guys, bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gua di Mas Rodea Motovlog paling gokil se-Asia Tenggara ya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kalian semua yang hari Minggu ini ya. Ini Minggu pagi ya, pada San Mori. Gua juga gak bisa ikut San Mori karena gua di Lampung, bukan di Jakarta gitu. Oke, seperti topik yang akan kita bahas pada hari ini cukup menarik, yaitu masihkah worth it gitu R15 V3 ini dipakai di tahun 2023. R15 V3 dipakai di tahun 2023. Menarik untuk kita bahas. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe ya channel gua Motovlog. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari gua. Oh ya, kalau ada iklan jangan skip ya, biar gua bisa beli moge. Ya, kita langsung aja masuk ke pembahasan ya. Let's go, cekidot. Jadi opini gue pribadi ya, apakah R15 V3 atau R15 V3 facelift dipakai di tahun 2023, apakah worth it? Jadi opini pribadi gue tentu saja sangat worth it ya. Yang pertama karena gue usernya, lalu yang kedua gue akan kasih pendapat-pendapat gue tentang motor ini gitu. Ya, sebenarnya udah ada ya kompetitor-kompetitor yang lain seperti GSX, terus CBR 150, terus apa lagi ya? Itu R15 yang terbaru V4 atau R15M yang katanya Y-Connect itu. Banyak fiturnya lebih canggih ketimbang yang ini gitu loh, R15 V3 gitu. Tapi entah kenapa ya, R15 V3 ini masih dicari-cari oleh banyak orang gitu. Bahkan gua jarang banget nemu R15 V4. Jarang banget guys, asli di Lampung ini kayak jarang gitu. Nggak tahu ya kalau di luar daerah, gue juga di Jakarta juga ya nemu, cuman jarang gitu loh. Kalau kalian ada yang tahu di mana yang banyak daerah ada R15 V4 nya, langsung aja komen ya. Nah, terus dari segi desain memang masih bagus ya, ciamik juga. Mungkin untuk 10 tahun yang akan datang masih cukup worth it ya, masih jos. Ditambah lagi harganya juga masih proper, worth it juga untuk kantong-kantong kalian. Ya memang kalau kita cari R15 V3 yang new, bener-bener new, baru udah nggak ada sih, karena udah tergantikan dengan R15 V4 atau R15M. Andai kan kalau masih ada, dia cuma ngabisin stok aja guys. Tapi kalau di sini emang udah nggak ada, ya adanya R15 V4 gitu kan. Ya, kalau untuk yang R15 V3 ya, itu tergantung situasi dan kondisi lagi ya. Tergantung sikonnya juga, pemakaian maksud aku. Itu tergantung kondisinya seperti apa, apakah full paper atau no paper. Ya jelas kalau no paper harganya sangat luar biasa murah ya murah buat yang udah berpenghasilan. Kalau yang masih nganggur ya gue no comment ya. Kalau untuk full paper ya pajak hidup sekitaran 20-an nyampe lah ya, 20-23 bisa nyampe. Apalagi yang R15 keluaran terakhir itu 2021 V3 maksudnya, itu bisa sampai 21-an, 23 bisa nyampe. Tergantung kilometernya rendah atau enggak. Terus minusnya apalagi? Oke, kalau untuk minus di pemakaian kayak lecet-lecet biasa, baret itu wajar ya. Tapi kan kita nggak tahu tuh udah pernah crash atau belum. Terus aku juga akan kasih sedikit tips ya untuk membedakan motor yang masih bagus atau enggaknya, itu khusus buat R15 saja ya. Yang pertama dilihat dulu dari upside down-nya ya, itu dipegang, coba di bagian belakangnya itu dia bocor atau enggak itu. Karena dia upside down-nya bocor atau merembes kan kerasa gitu. You know lah, buat kalian pasti tahu itu. Terus kilometer dilihat, settingan atau enggak, kita nggak tahu tuh. Kadang settingan kilometer bisa setting loh sebenarnya guys, bisa disetting. Gue juga kurang tahu tapi ya, gue juga udah searching. Kalau kalian jangan tahu langsung aja komen. Terus bodinya gimana, suara mesinnya juga gimana. Kalau dia pernah crash kan tentu ada kayak yang bukan baret sih, malah mungkin retak atau mungkin malah bodinya udah ganti mungkin ya. Terus mesinnya juga suaranya bagaimana, apakah ada di bore up atau belum tuh, atau bubutan, atau mungkin memang udah bongkar mesin ya kita nggak tahu ya. Terus apa lagi ya, R15 itu kalau V3 ya dimodif masih sangat cantik sekali ya. Bahkan gua ini apa ya, feel gua aja gitu lebih proper R15 V3 kalau dibuat di modif mogeluk itu kayak asik banget gitu loh. Gak tahu kenapa. Kalau V4 gua belum nemu ya yang full modifnya kayak apa. Tapi ya mungkin karena masih baru juga sih ya R15 V4 itu. Jadi untuk yang full modif gua jarang
ngelihat, jarang nemu gitu, maksudnya yang secara real gitu. Tapi kalau R15 sendiri full modif V3 ya, maksudnya khususnya R15 V3 itu gua udah sering banget temuin, udah full modif di Lampung juga banyak gitu. Gua udah sering nemuin. Ya memang ciamik ya. Ban depan kan ukurannya kan 110 tuh, diganti lah jadi 120. 110 apa 100 gitu loh, diganti lah jadi 120 mentok gitu. Itu bagus kok, nggak natap ini ya, sok kanan kiri juga nggak natap, nggak bentur maksudnya, dan masih ada sekat, bagus. Ban belakang itu standarnya 140 diganti jadi 160. Itu ini ya, swing arm standar, velg juga masih standar, itu bagus, malah lebih ke donat. Dan by the way itu sangat cocok sekali buat dipakai cornering ya, nyaman aja buat miring-miring guys, asik banget itu ya. Terus apa lagi ya, ya mungkin cukup itu aja kali ya. Jadi kalau seandainya ada yang tanya, Bang masih worth it R15 V3 dipakai di tahun 2023, jawaban gue pribadi adalah sangat worth it ya, sangat bagus sekali, masih cocok. Dan mungkin cukup sekian ya konten pembahasan kita pada hari ini. Apabila gua ada kekurangan dan salah kata, gua pribadi minta maaf ya guys ya, dan kepada Allah mohon ampun. Gua Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Dimas Adia pamit undur diri dan see ya.